Shalom, bertemu lagi dengan saya dan dalam pertemuan kita kali ini saya ingin kita membahas satu topik di bawah judul Gagal dan Berhasil yang Sukses. Saudara, kegagalan dan keberhasilan adalah seperti dua sisi mata uang bagi setiap orang. Karena kegagalan dan keberhasilan adalah sesuatu yang kerap terjadi di dalam kehidupan manusia. Orang yang gagal pasti pernah berhasil. Dan orang yang berhasil pasti pernah gagal. Tidak ada orang yang gagal terus-menerus tanpa pernah berhasil. Dan tidak ada juga orang yang berhasil terus-menerus tanpa pernah gagal. Jadi, pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah, bagaimanakah kita seharusnya menyikapi sebuah kegagalan dan keberhasilan? Sehingga ketika kita mengalami kegagalan atau keberhasilan, namun kita jalani dengan sukses. Saudara, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memaknai sebuah kegagalan dan keberhasilan dengan benar. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-12 berkata, "Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Saudara, Paulus dia pernah bermasalah ketika dia diperhadapkan kepada kekurangan atau kelimpahan. Dia bisa memaknai secara benar arti kenyang maupun kelaparan. Jadi, hidupnya tetap tegar ketika mengalami kegagalan dan keberhasilan. Saudara, tidak ada satupun peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Kalau Anda sedang berhasil hari ini, apapun itu bentuk keberhasilan Anda, hal itu bukan suatu peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Demikian juga ketika Anda hari ini gagal, itu pun ada dalam pantauan dan seizin Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah Anda bisa memaknai kedua hal ini pada porsinya masing-masing. Sebuah keberhasilan yang hakiki menyangkut suatu kepekaan dan keterampilan dalam menjabarkan kondisi-kondisi yang ada, baik itu kegagalan ataupun keberhasilan. Ketidakmampuan untuk memaknai keberhasilan akan menjerumuskan orang tersebut kepada masalah. Demikian juga dengan kegagalan akan menghancurkan seseorang yang mengalaminya. Orang yang berada dalam posisi berhasil tetapi tidak bisa memaknai keberhasilannya bisa menjadikan orang tersebut pongah atau sombong karena merasa bahwa dirinya mampu. Demikian juga dengan orang yang sedang mengalami kegagalan. Kalau tidak bisa menerjemahkan kegagalan itu secara benar, cenderung untuk mengasihani diri sendiri dan tidak mengerti bahwa dalam setiap kegagalan ada suatu pesan bahwa kita akan dibawa kepada suatu hal yang lebih baik. Bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda? Saudara, ketidaktepatan dalam memaknai keberhasilan dan kegagalan melahirkan pengaruh negatif dalam kehidupan yang berarti juga adalah sebuah kegagalan hidup. Tetapi kalau Anda bisa memaknai secara tepat dan benar, kedua hal ini membentuk Anda menjadi pribadi yang berkualitas, yaitu pribadi yang sukses, pribadi yang berhasil. Orang yang berhasil selalu mengalami suatu kesempatan di mana dia pernah juga gagal. Tetapi gagal itu masuk dalam kategori berhasil. Karena bisa memaknai kegagalan itu sebagai suatu kendaraan untuk menuju keberhasilan. Sebab orang sejenius seperti Bill Gates, pemilik perusahaan Microsoft, adalah seseorang yang tidak lulus dari kuliah, namun memaknai keadaan yang tidak lulus itu menjadi kesempatan untuk merambah dunia komputer. Dengan demikian, di kutub manapun Anda berada hari ini, apakah di kutub keberhasilan atau kegagalan, semua akan membentuk dan memperkaya hidup Anda menjadi seorang pemegang hak keberhasilan. Saudara, seorang percaya yang berhasil di mata Allah adalah seseorang yang bisa memaknai sebuah keberhasilan sebagai kesempatan untuk berkarya bagi Kristus. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-17 berkata, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dalam perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Demikian juga dia bisa memaknai sebuah kegagalan sebagai kesempatan bagi Allah membentuk hidup untuk maksud dan rencananya. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Jadi, maknailah kegagalan dan keberhasilan Anda secara benar, maka Anda akan mengalami sukses hidup. Yang kedua adalah melewati kegagalan dan keberhasilan dengan baik. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku." Saudara, bagi Paulus, kegagalan dan keberhasilan adalah sesuatu peristiwa yang harus dijalani dan perlu diperjuangkan untuk melewatinya. Dan dia sadar bahwa dalam perjuangan itu dibutuhkan kekuatan.
kekuatan. Dan kekuatan itu bukan dari dirinya sendiri tetapi dari Allah. Saudara, kegagalan dan keberhasilan adalah suatu kondisi yang bisa diilustrasikan sebagai suatu peta kehidupan yang harus diterjemahkan, di mana dalam peta itu ada suatu tempat yang harus dituju. Kalau yang pertama tadi, Anda harus memaknai atau menerjemahkan secara tepat dan benar kegagalan dan keberhasilan, dan selanjutnya hasil penerjemahan dan pemaknaan itu harus diaplikasikan dalam langkah yang konkret, yaitu Anda harus menjalaninya atau melewatinya, bukan hanya berhenti pada pemaknaan semata. Segala hal yang Anda lakukan haruslah bermuara pada tujuan Allah, sebab di luar itu adalah sebuah penyimpangan. Dan setiap kondisi yang Anda hadapi, baik itu berhasil atau gagal, bisa dianalogikan sebagai padang gurun yang hanya dapat dilalui kalau Anda berjalan tanpa berhenti sebelum sampai pada tujuan Anda. Perjalanan di gurun ini akan Anda tempuh dengan sukacita kalau Anda tetap fokus pada sang petunjuk jalan kehidupan, yaitu Tuhan. Meskipun jalan yang Anda lalui sulit, terjal dan penuh tantangan, memang akan terasa melelahkan kalau Anda jalani dengan menggerutu atau mempersalahkan Allah. Keberhasilan hidup yang hakiki tidak akan dikuasai atau dipengaruhi oleh keadaan, di mana menjadi sombong saat mendapat sanjungan atau menjadi putus asa di saat masalah dan pergumulan terjadi. Seperti banyak orang Israel yang keluar dari Mesir harus kena tulah sehingga tidak sampai ke tanah Kanaan karena dikuasai oleh kerakusan menyikapi kelebihan, tetapi tidak sedikit dari bangsa itu yang harus dipagut ular sehingga mati di padang gurun karena menggerutu kepada Tuhan menyikapi ketiadaan air dalam perjalanan mereka. Banyak dari antara bangsa Israel itu yang gagal melalui baik kelebihan maupun kekurangan dalam perjalanan kehidupan mereka. Suatu keberhasilan yang memiliki visi kepada satu tujuan, yaitu Allah, akan dimampukan untuk melewati baik sebuah sukses ataupun sebuah kegagalan. Tentu ini bukan karena kekuatan Anda, tetapi karena kekuatan yang datang dari Allah. Jadi mintalah kekuatan dari Tuhan agar Anda bisa melewati baik kegagalan maupun keberhasilan dengan baik. Dan itulah namanya sukses. Oleh karena itu saudara, kalau ingin sukses menyikapi kegagalan dan keberhasilan dalam perjalanan hidup Anda, maka maknailah setiap kegagalan dan keberhasilan secara benar, bahwa ada maksud dan tujuan Allah di saat Anda gagal atau berhasil, dan temukanlah itu dan lewati kegagalan dan keberhasilan itu dengan baik. Baik Anda sedang gagal maupun berhasil saat ini, Anda mempermuliakan Allah, dan itulah namanya sukses. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan Shalom.